Daan Mogot, perwira muda Indonesia yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Bagi sebagian warga Jakarta, nama Daan Mogot pasti sudah tidak asing lagi. Nama jalan di Jakarta, yang diambil dari nama seorang pahlawan, yang gugur dalam usia muda melawan tentara Jepang. Elias Daniel Mogot, atau biasa dipanggil dengan nama Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928. Dia adalah anak kelima dari 7 bersaudara, dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang. Ketika Daan Mogot berusia 11 tahun, keluarganya pindah ke Jakarta. Ketika itu ayahnya diangkat menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat Hindia Belanda, menggantikan Sem Ratulangi. Selepas dari Volksraad, Nicholas Mogot diangkat menjadi kepala penjara Cipinang dan meninggal pada tahun 1945. Ketika Jepang datang ke Indonesia, Daan Mogot yang saat itu masih berusia 14 tahun, bergabung dalam Seinen Dojo, pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang di Tangerang. Meskipun belum mencapai usia minimal, namun karena kecakapan dan prestasinya, dia tetap diizinkan mengikuti pendidikan. Tahun 1943, anak muda berprestasi tersebut dipromosikan menjadi pembantu instruktur pembela tanah air, PETA, di Bali. Di tempat inilah, Daan Mogot berjumpa dengan Kemal Idris dan Zulkifli Lubis, yang kelak menjadi petinggi TNI. Bersama 47 orang lainnya, ketiganya dilatih pendidikan gerilya oleh Kapten Yaganawa. Setelah PETA berdiri, ketiga sekawan tersebut diangkat menjadi pelatih PETA, dengan posisi Shodancho. Daan Mogot melatih di Tabanan, Kemal Idris di Nagara dan Zulkifli Lubis di Kelungkung. Tahun 1944, Daan Mogot dipindahkan menjadi staf markas besar PETA di Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Daan Mogot bergabung dalam BKR dan mendapat pangkat mayor, dalam usia 16 tahun. Daan Mogot bertugas di Resimen 4 Tangerang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Mo Efreni Mumin, seorang mantan Daidanco PETA dari Daidan I Jakarta. Pada tanggal 18 November 1945, Markas Besar Tentara, MBT, di Jakarta mendirikan Militaire Academie Tangerang, MAT. Pendirian Akademi Militer tersebut, atas usulan Daan Mogot, Kemal Idris, Daan Jatcija dan Taswin. Sebagai direktur, diangkatkan Mayor Daan Mogot, yang melatih 180 orang calon kadet menjadi perwira. Mereka dipersiapkan menjadi komandan peleton, komandan kompi bahkan komandan batalion. Bulan Januari 1946, Sekutu mulai melucuti senjata tentara Jepang di sekitar Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Diperkirakan, pelucutan senjata akan berlanjut ke depot senjata Lengkong, yang masuk dalam wilayah Resimen 4 Tangerang. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengancam kedudukan Resimen 4 Tangerang dan Akademi Militer Tangerang, sehingga perlu diadakan tindakan pengamanan. Pada awalnya, Letkol Singgi selaku pimpinan Resimen 4 Tangerang sudah menemui Kapten AB, komandan pasukan Jepang di Lengkong untuk menyerahkan senjatanya. Kapten AB menolak menyerahkan senjata, dengan alasan masih menunggu kedatangan tentara sekutu untuk penyerahan senjata. Akhirnya Letkol Singgi memerintahkan Mayor Utario dan Mayor Daan Mogot selaku Direktur Akademi Militer Tangerang untuk melakukan pelucutan senjata dengan menyamar menjadi tentara sekutu. Tanggal 25 Januari, Mayor Daan Mogot dibantu Mayor Wibowo, Letnan 1 Subianto Joyoedikusumo dan Letnan 1 Sutopo memimpin 70 kadet MA Tangerang dan 8 tentara Gurha pergi ke Lengkong untuk melakukan pelucutan senjata. Ke-8 tentara Gurha yang sudah bergabung ke Republik Indonesia tersebut, diposisikan sebagai perwira tentara sekutu, sedangkan Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo dan Taruna Alex Sayuti berperan sebagai penterjemah. Pada awalnya, proses penyerahan senjata berhasil dengan baik. Senjata tentara Jepang yang berada di barak sudah berhasil dilucuti. Namun, karena adanya kecurigaan dari pihak Jepang akhirnya terjadi kekacauan. Tentara Jepang yang sudah berpengalaman dan dilengkapi senjata mitaliur dan granat melawan para kadet AMT. Dalam pertempuran tersebut, tersisip sebuah kisah herois dari Daan Mogot. Waktu itu, Mayor Daan Mogot terkena peluru tembakan di paha kanan dan dadanya. Namun ia masih bisa mengambil senapan mesin dan menembaki lawan sampai dirinya sendiri dihujani peluru dari berbagai penjuru dan meninggal dunia. Tercatat, 33 kadet dan 3 perwira gugur, termasuk Mayor Daan Mogot. 10 kadet luka berat dan Mayor Wibowo beserta 20 kadet lainnya ditawan Jepang. Sedangkan, 3 kadet lainnya, Sudarno, Menot, Usman Syarif,
berhasil meloloskan diri untuk melapor ke markas Komando Resimen TKR Tangerang. Setelah dilakukan perundingan antara pemerintah Indonesia dan Jepang, akhirnya disepakati bahwa tentara yang ditawan Jepang akan dibebaskan dan diadakan pemakaman ulang bagi 36 jenazah yang gugur. Untuk mengingat jasa dari Daan Mogot dan kawan-kawan, dibangun monumen peringatan pertempuran Lengkong, dan nama Daan Mogot diabadikan menjadi nama jalan yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang.